Jadi mahasiswa yang masih bergantung ke orang tua itu susah-susah gampang. Uang bekal yang orang tua kasih ke kita bisa cukup dan lebih seringnya enggak. Dan sayangnya gak jarang kita sebagai mahasiswa belum sampai akhir bulan tapi udah gak punya uang dan terpaksa makan sehari sekali biar bisa cukup sampai akhir bulan. Sampai akhirnya kita mulai berpikir, kira-kira cara apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menambah penghasilan? Dan jawabannya ada di video ini. So, tonton video ini sampai habis biar kamu bisa dapat keseluruhan insight-nya. 1. Buka usaha. Kamu bisa buka usaha kecil-kecilan. Gak usah modal gede-gede amat, lagian kamu juga bukan mau bikin startup. Kamu hanya memerlukan modal mungkin paling banyak ratusan ribu aja untuk bisa mulai buka usaha. Jadi, kamu bisa sisihkan sebagian bekal kamu untuk diputar dan dijadikan modal usaha kecil-kecilan. Atau, kalau kamu gak ada modal, kamu bisa jalanin usaha kecil-kecilan, jadi reseller atau dropshipper. Tapi, kamu harus pilih barang jualan kamu itu dibutuhkan oleh mahasiswa atau enggak. Jangan sampai kamu udah jualan tapi gak ada yang butuh dan gak ada yang beli. Kan sama aja bohong. Atau kamu gak punya modal uang tapi punya modal barang, semisal kamu punya printer. Kamu bisa jadiin printer ini usaha kecil kamu. Kamu tawarin aja ke teman-teman kamu di kampus kalau mau ngeprint ke kamu aja. Karena akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harus ke tukang fotokopi. Yang kedua, content creator. Di era internet seperti sekarang, hampir semua orang apalagi mahasiswa dan anak muda pada umumnya pasti punya media sosial. Sekurang-kurangnya mereka pasti main YouTube atau main Instagram. Dan yang lagi marak sekarang yaitu TikTok. Kamu bisa fokus ke salah satu aja dulu. Setelah yang satu berkembang, maka mulai merambah ke media sosial yang lain. Perihal konten apa yang bakal kamu bawa di media sosial kamu itu balik lagi ke diri kamu sendiri. Mau soal edukasi, lifestyle, daily vlog, dan apapun itu bebas. Yang penting konsisten dan menghasilkan uang dari media sosial itu perlu waktu. Tapi selagi konsisten, apalagi kalau konten kamu bermanfaat, cepat atau lambat kamu pasti bisa punya tambahan penghasilan ketika kamu jadi content creator. Yang ketiga, kerja part-time. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, ada banyak pilihan pekerjaan untuk mahasiswa yang bisa dilakukan paruh waktu. Contohnya, kamu bisa kerja di tempat print di sekitaran kampus, atau kamu bisa jadi barista, atau bahkan kamu juga bisa kerja paruh waktu di jurusanmu, bantu-bantu staf, atau bantu-bantu dosen. Yang harus kamu lakukan adalah menjalin komunikasi. Kamu jangan malu untuk bertanya apakah di tempat mereka kamu bisa ikut kerja paruh waktu. Justru mereka akan respect sama kamu dan akan menganggap kamu adalah mahasiswa yang mandiri dan mau berjuang. Yang keempat, ikut kompetisi. Kamu bisa ikut kompetisi. Khusus di poin ini, kamu harus punya hobi atau skill yang biasa diikutkan kompetisi. Semisal, kamu punya hobi menulis, kamu bisa mulai coba untuk ikut lomba esai, ikut lomba puisi, atau ikut lomba karya tulis ilmiah. Terus, semisal kamu punya skill bernyanyi, coba aja untuk ikut kompetisi menyanyi di tingkat lokal kampusmu. Kalau nggak ada, cobalah ikut kompetisi di luar kampus. Ikut kompetisi ini juga sekarang makin gampang. Ada banyak kompetisi-kompetisi gratis, tapi hadiahnya ya lumayan. Dan kamu bisa cari informasi itu di media sosial, beredar banyak banget. Yang kelima, kamu bisa freelance. Nah, di poin ini mirip dengan kerja paruh waktu. Bedanya, di poin ini kamu melakukannya secara mandiri dan menawarkan jasa. Contohnya, kalau kamu punya skill fotografi, kamu bisa ikut salah satu vendor wedding. Kamu juga bisa menawarkan diri ke senior yang wisuda untuk jadi fotografer wisudanya. Begitupun kamu
yang suka videografi atau jago edit video, dan lain-lain. Kamu bisa manfaatkan kemampuan kamu untuk dapat penghasilan tambahan dengan menjadi freelancer. Yang keenam, joki tugas. Percayalah teman-teman, di antara banyaknya mahasiswa di dalamnya pasti banyak juga mahasiswa yang malas. Malas ngerjain tugas, malas skripsian, dan lain-lain. Kamu bisa tuh nawarin dirimu untuk jadi tukang ketik tugasnya atau pelayanan penuh tugasnya dikerjain seluruhnya sama kamu. Dengan catatan, kamu ngerti dan mampu menyelesaikan tugasnya. Minimal 1 kali joki ngetik bisa dapat kopi dan uang untuk makan kan? Lumayan buat tambah-tambah penghasilan kita. Nah, itulah 6 cara menambah penghasilan mahasiswa versi menjadi mahasiswa. Dan pada intinya, untuk menambah penghasilan, kita nggak bisa pakai cara yang instan. Karena di dunia ini pun nggak ada yang namanya instan. Semuanya butuh proses. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya, kecil maupun besar. Yuk support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga untuk tulis komentar biar kita bisa diskusi. Dan kalau kamu punya ide pembahasan yang menarik lainnya, tinggal tulis di bawah. Sampai ketemu di video lainnya. Salam mahasiswa, see ya!